Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rizqa layat lubul abda aktsara mimma yatlubuhu ajaluhu. Rawahu Tabrani an Abi Darda. Artinya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kampung kita, innar rizqa, bahwa sesungguhnya rizki layat lubul abda, rizki itu akan mengejar-ngejar hamba Allah, aktaro, lebih cepat, mimma yatlubu ajaluhu, daripada ajalnya mengejar-ngejar hamba itu. Sebelum kita bicara tentang rizki lebih lanjut, kita ini kadang-kadang kan masing-masing orang penafsiran rizki beda-beda. Gak tahu kalau Bang Suri apa artinya rizki? Tuh kan? Ini ada taspen nih. Gimana Pak, rizki apa artinya? Secara umum rizki adalah apa saja yang itu merupakan anugerah Allah, disebutnya rizki. Jadi kalau kita simpulin, rizki artinya anugerah Allah, rizki artinya pemberian Allah. Tuh. Jangan diperkecil artinya. Kalau Haji Asbi, yang namanya rezeki ya nasi. Nah, jadi rezeki itu ialah apa saja pemberian Allah yang kita terima, itu rezeki namanya. Makanya dalam doa kita, ilmu juga rezeki. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Anak pun rezeki. Allahumma rzuqna auladan solihan. Bini pun rezeki. Allahumma rzuqna zaujatan solihatan. Kesehatan pun Allahumma rzuqna sihata wal afiata. Jadi semua anugerah Allah istilahnya rezeki. Itu. Kalau kita artikan rezeki itu adalah semua pemberian Allah, jadi kita meyakini bahwa doa kita tiap hari dikabul. Ya. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'ah. Kita artikan kalau malam kita megang tangan bini kita itu rezeki. Halal banget, thayyiban banget lagi. Ngaji dulu ya? Iya. Kalau dibilang itu rezeki, kecuali pas kita mau pegang ngewatin dah. Apaan sih? Orang kita pegang diem aja berarti rezeki itu halalan thayyiban banget, Mas Joman. Hah? Loh, punya kita lagi kalau lagi marah apa susah. Jadi setiap malam, setiap hari kita ngeliat anak kita, kita nyengir, anak kita nyengir, ngeliat istri kita senyum, dia senyum, itu udah rezeki banget. Jadi tiap hari doa kita terima. Pak Haji Soehardi megang duit 15 juta, tapi istri ngunci pintu 2 hari gak buka-buka. Itu duit bermakna nggak? Wah, kalau saya aja, saya sendiri ya, saya masih muda. Kalau pulang dari mana-mana, banyak anak-anak pada berjajar. Kamar ini dilihat, kamar ini dilihat, udah nggak ada, udah Umi kemana nih? Gitu Pak. Saya kalau saya, banyak anak-anak berjajar, gadis-gadis cantik-cantik yang dilongok-longok tiap kamar. Masuk kamar ini kagak ada, kamar ini kagak ada. Udah kagak ketemu baru nanyain, Umi kemana nih? Pergi tadi. Itu Pak, kalau saya, nggak tahu kalau Bapak mah. Ya Pak ya. Rasanya biar punya duit cuma 5 juta, kalau istri baik enak.
Ya, termasuk rizki istri yang solehah. Tiap hari kita nikmati itu. Jadi doa kita dijawab tiap hari, Pak. Itu. Tapi memang rizki ini yang paling pokok buat kita ada dua, atau kita perlebar jadi tiga. Ada sandang, pangan, papan. Tuh. Ya, sandang, pangan, papan. Ini bahasa RT nih. Sandang pakaian, pangan makanan, papan tempat tinggal. Asal tiga itu romana cakep ge. Sandang, pangan, papan. Pakaian cakep, rumah mewah, makan enak, rasanya hidup gitu. Tapi kalau menurut ulama tasawuf, yang itu tiga itu yang jadi rezeki bener mah atuh makanan gitu. Kalau yang pangan yang namanya sandang dan papan ini tidak, tapi dibutuhkan banget. Apalagi laki-laki tidur di kebun gue jadi laki-laki mah aman ya. Nah, untuk mendapatkan ini semuanya tiga ini ada tiga cara. Kalau yang pangan itu madmun, yang buat kita makan tanpa dicari pun sudah dijamin. Yang ayatnya wama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Makanya orang dianggap murtad kalau sampai ngomel, ntar anak orang lu mempanin apa? Kata ulama tasawuf itu orang murtad. Berarti sudah melawan ayat Al-Quran. Lu masih kecil-kecil, belum kerja, belum mau kawin, nah orang mempanin apa? Nah, ini udah menghilangkan jaminan Allah. Murtad kata ulama tasawuf. Hah? Loh, biasaan gitu ya, biasaan begitu. Makanya saya sebutin sekarang supaya tahu, jangan sampai ucapan itu keluar, karena itu dijamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan itu mah kita bisa buktikan. Istri kita baru hamil 9 bulan aja, tangkinya dua-duanya udah berisi. Coba Bapak sedot, udah keluar. Cuma sabotase, anak belum nyedot, bapaknya nyedot duluan. Itu artinya buat bayi, si jabang bayinya belum keluar aja, jaminan Allah rizkinya sudah disiapkan. Anak kecil kan tete, Pak. Maka ente berompong kena gara-gara salah. Hah? Ya nu anak disabot. Nah, ini. Amal saya kualat abang saya nggak boleh. Itu jadi kalau orang yang ngomong ntar anak orang lu mau empanin apa, itu sudah melawan ayat Al-Quran yang wama min dabbatin. Atau kita sendiri ketakutan, gua ntar kalau nggak kerja makan apa, itu sudah murtad. Jangan sampai keluar kata-kata seperti itu, karena itu dijamin oleh Allah. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah tahu di mana tempat tinggalnya dan Allah tahu kemana nganterinnya. Orang gempor sakit atau stroke dah udah bertahun-tahun tetap makan mah masih dapat, meskipun lewat orang ngasih, yang penting Allah kirim lah lewat orang. Ini orang kamu nggak tahu ngajasan sering banget itu ya, karena sudah tidak yakin dengan ayat wama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Itu ayatnya. Sehingga ulama tasawuf bilang kalau ada orang yang ngomong seperti itu dianggap murtad, sudah bertentangan dengan ayat Al-Quran, melawan ayat Al-Quran, melawan dengan kekuasaan Allah. Artinya coba-coba kita nggak usah dah. Kalau soal makan mah pasti dapat. Kalau cuma buat makan, andai kata kita ditakdirkan umur kita sampai 70 tahun, Allah sudah siapkan bahan makan kita sampai 70 tahun udah ada buat makan mah. Nah, yang perlu kita cari itu
Kalau pengen pakaian, pengen rumah, pengen mobil, pengen TV, nah itu. Kalau rizki yang buat kita nikmati, kita makan mah itu semua sudah ada. Pengen bini juga cari Pak. Ini yang ada masuk manjada wajada. Jadi kalau rizki fitratullah, kalau yang kita miliki itu namanya sunnatullah. Tergantung bagaimana usaha kita. Siapa yang rajin pasti berhasil. Manjada wajada. Itu di daerah yang modelnya buat perhiasan, perlengkapan lah ya, makanan yang ngemil-ngemil. Kalau soal rezeki yang itu sudah jamin, namanya madmun. Nah, untuk mendapatkan yang dua tadi, sandang dan papan, artinya rumah yang mewah, pakaian yang mewah, Allah berikan jalur dua, itu lewat rizki yang kasab, namanya kasbun, usaha, kasab usaha, itu usaha yang dagang, kerja macam-macam, itu usaha kita. Jalur yang kedua lewat ketakwaan yang dijanjiin, wa may yattaqillaha yaj'allahu min amri yusra wa yarzuqhu min haitsu. Nah, ini bagian-bagiannya Bang Ali. Kalau emang para kiai ambil jalur ketakwaan, pas. Kiai mah bisa duduknya tekun, dukun, baca tasbihnya lempeng. Kita baca lam jalil walam julat jangan ikut-ikutan. Jadi kalau kiai-kiai makanya nggak ada kiai kerja, nggak ada kiai dagang, tapi rizkinya banyak. Dia ambil jalur wa may yattaqillaha. Tapi kita memang yang kagak tapi ilmunya nggak mapan, jangan ambil jalur itu. Kalau hati Wasuki, kita mengikuti dia modal bisa. Hah? Apa Pak? Ya kalau kita mengikuti dia modal bisa gitu. Gila, kita punya sepeda mau dilariin seperti motor GL kencengnya lah, agak bisa. Kita mah jalurnya ambil pikulan, ambil galak, senggetin, itu jalur kita. Jadi supaya tahu jalurnya gitu. Kita mau ikut wirid sekedar untuk mendapat pahala buat bekal di alam akhirat, itu boleh. Tapi kita mengandalkan dari wiridan kita supaya kita bisa jadi orang makmur berkat wiridan, jauh api sama panggang. Ya? Iya beda-beda. Gitu. Tukang dagang suruh ceramah, tak kagak bisa. Tukang ceramah suruh dagang, ketipu mulu. Gitu. Ya, iya tukang ceramah suruh dagang, gak ketipu mulu, kagak tegaan. Nah ini jadi ada 3 jalur, tapi yang buat makan madmun itu ya, rezeki yang kita makan yang namanya buat pangan itu sudah dijamin oleh Allah. Yang ala kadarnya tapi ya, untuk menyambung kehidupan, menyambung hidup itu sudah ada jamin. Makanya ada orang kena sakit stroke bertahun-tahun tetap makan. Iya, fitratullah. Nah, soal pengen punya sawah 3 hektar itu sunnatullah. Kenapa? Pengen punya mobil yang tahun 2003 itu sunnatullah. Itu kepake tuh. Hemat pangkal kaya. Itu kepake di sunnatullah. Yang manjada wajada kepakainya di sunatullah. Kalau emang sudah fitratullah, kita berdoa kayak apa nggak bisa. Kayak wajah kita yang udah diciptakan seperti ini, kita berdoa, ya Allah berikan wajah saya cantik. Emang udah begitu kagak bisa berubah. Bawa ke Singapura baru berubah. Itu udah fitratullah. Kayak watak kita, watak itu fitratullah. Orang yang memang suka ngambek, nggak ngambek Pak, ambek diri bahasa Jawanya. Dari kecil sampai tua tetap nggak bisa berubah. Meskipun dia belajar agama, kadang-kadang suka muncul aslinya. Lagi dia sadar, insaf, ngamalin ajaran agama, reda.
Tapi begitu kagetin, hilang agamanya, muncul aslinya. Oh, begitu. Watak tabiat itu sudah fitratullah, nggak bisa dirubah. Gitu. Bisa dibungkus lewat agama, dipaksakan, namanya nafsul amarah, itu kudu dengan agama. Tapi suatu saat muncul aslinya. Jadi rizki ini adalah anugerah Allah kepada kita, apapun jenisnya namanya rizki. Nah, untuk mendapatkan rizki yang dua tadi, yang namanya pangan, sandang dan papan, itu adanya di daerah sunnatullah, bergantung pada usaha kita. Yang bahasa kitanya rajin pasti kaya, ya, menabung supaya kaya. Itu untuk mendapatkan kemewahan. Jadinya milik jadi itu, bukan rizki jadinya, ninggalnya dimilik. Ini milik saya, ini punya saya, punya aja, tapi tidak dinikmati. Kayak Pak Jilaro punya kebun 3 hektar di Sukabumi, ngakuin doang, itu namanya milik. Cuma hanya kalau ada orang yang sok-sokan ya hampir wah aja, wah, cuma wah aja, tapi tidak dinikmati. Itu yang kata Rasulullah, orang yang paling muflis seperti itu, dapat cari uang banyak hanya buat beli, tidak dinikmati. Maka kalau udah meninggal, akhirnya yang dia beli kagak dibawa, kagak dinikmati waktu hidup, dan akhirnya buat rebutan ahli waris. Kalau anaknya solihin dan solihat, masih ada ingatan buat jariah buat bapaknya. Kalau kagak adanya solihin solihat, semua hanya buat nyawer dulu, ludes dah. Nah, ini buat kita barangkali kalau kita mencari rezeki, jalur kita tahu bahwa kita mah adalah jalurnya jalur usaha kasab, maka rajin-rajin usahanya, ya. Jangan berdoa dulu, jangan berdoa dulu. Makanya kalau kita lihat sejarah di Pendawa 5, itu padahal orang satu, Pak, orang satu memiliki ciri khas 5. Jadi untuk bisa maju menguasai dunia ini harus 5 syaratnya. Pertama, Yudhistira. Yudhistira ini bukan orang, ilmu pengetahuan. Makanya buku-buku terbitannya penerbit Yudhistira, ilmu. Orang pengen bisa berjaya di dunia ini harus punya ilmunya, Yudhistira. Yang kedua, nah jumlah apa dia? Yudhistira. Yang kedua, habis Yudhistira adiknya Bima. Adiknya Pak itu Bima, biar gede tapi adiknya Pak. Bima itu lambang kekuatan. Artinya kekuatan itu berarti ekonomi, harta, modal, tenaga. Ilmunya ada, tenaganya ada, modalnya ada. Berdua tuh, ilmunya ada, modalnya ada. Tambah satu lagi, Arjuna. Bahasa Arab itu Arjuna. Arjuna pemanah ulung, ahli membidik. Artinya orang ahli membidik itu bisa membaca situasi. Musim panas gua dagang es kelapa. Musim hujan gua dagang bakso. Jangan dibalik. Musim hujan gua dagang es. Modalnya ada, punya kecermatan membaca situasi. 3 dah, ilmunya ada, modalnya ada, punya keahlian kecermatan untuk membaca. Baru yang 2 kembar, Nakula. Nakula artinya tawakal. Desa dewa doa, tawakal dan doa. Ilmunya ada, modalnya ada, keahlian kecermatannya ada, jalan 3, tinggal tawakal dan doa. Tuh bahasa wayangnya Pak, ilmu wayang itu 5, padahal 1 orang. Jadi kalau kita mau jadi orang yang sukses, 1 itu dikuasain 3, ada ilmunya, ada modalnya, ada bisa kecermatan kita membaca. Makanya tukang dagang beda-beda. Waktu Agustus dagang bendera, semua mati bendera. Iya, maupun Pinang tuh. Ya. Natal trompet, dan Lebaran beduk. Jadi apa yang dibutuhkan masyarakat itu yang waktu itu saya diajarin, ditebakin.
makanan raja apa? Jawabannya apa Pak? Makanan raja itu kacang. Kalau dagang, kata guru saya, kacang. Kacang, ini lagi belajar di dagang, rezeki Pak ya, lagi rezeki ya. Kacang, bocah kecil doyan, remaja doyan, bapak-bapak doyan, kakek-kakek yang punya gigi doyan. Makannya pagi pantes, siang pantes, sore pantes, malam itu makanan raja makanan tuh kacang. Dan tahan lama 2 bulan 3 bulan nggak akan basi. Kalau mau dagang kacang. Kata guru saya. Ini guru saya ngajar gitu. Kalau ente mau dagang, cari dagangan yang pangsa pasarnya semua lapisan bisa terima. Dagang gigi palsu, yang ompong doang masalahnya. Aja kak di sini aja atau doang baru. Atau kacamata min. Itu pasarannya jarang. Paling sebulan jual 2, untungnya 50.000. Lah tekor-tekor juga. Jadi kalau mau dagang yang pangsa pasarannya merata. Nggak terikat waktu makannya, nggak terikat usia makanannya, ya cuma kacang sama sukro. Sukro mah nggak uruk, kalau bawa nggak sukro. Ada Pak Haji Suhardi datang kita kasih sukro, malu ya. Ini kalau kacang garing enggak Pak, kalau sukro masih emang gua anak kecil. Ya, iya. Tapi kalau kacang kok kasih kiai pun pantas juga. Ini makanya kata guru saya ini raja makanan, makanan raja. Raja makanan. Kalau mendagang yang kayak begitu, ini artinya kita kalau mau lihat situasinya dan suasananya, dia kacang dimakan musim hujan enak, musim panas enak, pagi enak, pas kapan aja pas. Tuh, kalau ente mau dagang yang kayak begitu, pangsa pasarnya bebas, makannya bebas, dan tidak orang musuhin. Kagak ada orang gara-gara makan kacang kumat penyakit darah tingginya. Paling kolesterol kayak menjual dia makan gak dia mah. Kulitnya mau dia, kalau kacang enggak. Tapi jangan langsung MKU dibuang Pak, goreng kacang jangan. Ini buat para pemula kalau berdagang gitu ya. Para pemula begitu. Gitu. Itu contoh aja. Artinya harus bisa membaca sampai di situ saya. Gitu. Jadi sampai kacang pun dikasih tahu caranya supaya kita yang dagang itu yang pangsa pasarnya enggak kelas-kelas. Kemudian kalau dari perusahaan ada 4 perusahaan yang kagak bakal bangkrut. Rumah makan kagak bakal bangkrut asal masakannya enak. Nih kalau perusahaan rumah makan, sebab orang semuanya butuh makan. Meskipun cuma orang tinggal Muhammad. Yang kedua rumah sakit. Yang ketiga pendidikan. Yang keempat konsultan, kagak bakal bangkrut. Kalau bukan perusahaan Pak, hah? Iya diajarin kalau kita buka perusahaan ada 4 perusahaan yang kagak bakal bangkrut. Yang pertama, urusan perut, rumah makan. Asal bisa masaknya aja, pasti. Hah? Iya. Jadi yang pertama rumah makan. Yang kedua rumah sakit. Dua-duanya sama penting ini. Habis makan sakit, rumah sakit. Yang ketiga pendidikan. Pendidikan ini juga sama pentingnya. Yang keempat konsultan. Kalau kita mau buka perusahaan itu yang asal bisa menatanya kagak bakal bangkrut. Yang ketiga kata guru kita, kalau pengen cepet berkembang usaha kita, jangan yang pakai bulanan atau mingguan. Kalau dagang yang sifatnya bulanan, sebulan sekali dagangnya, itu biar banyak kayak apapun akan lebih banyak tekornya. Usahakan yang dagangnya harian, jangan yang bulanan. Dulu kan kampung kita ada di Gedang Kembang mingguan ya, tiap hari Kamis doang. Banyak tekornya wah. Biar dikit-dikit, kalau tiap hari masukannya ada,
berputar. Kalau cuma semingguan, pasar nggak dapat sih 100.000 seminggu. Udah habis lagi. Udah habis. Yang keempat kata guru, usahakan aktifkan keluarga kita semuanya. Keluarga 7 semuanya produktif. Anak bisa menghasilkan uang, semua bersatu. Kadang kita Pak yang nyari duit atuh, yang makan 7. Gimana melebih? Udah ke pasarnya seminggu sekali, yang nyari seorang yang makannya wajar. Kalau jualin kebun kayak kita dulu perkara ketekoran situ. Jadi kata guru kayak orang Jawa, ini maaf ya orang Jawa, istrinya dagang ayam, pagi-pagi bawa sepeda Pak. Bibi pembantu suruh bikin es, anaknya dagang koran, semua menghasilkan uang. 2 tahun buat beli kebun 3.000 meter. Lah kita mah kalau kata Haji mah yang macul gua, yang metik gua, yang ke pasar gua. Anak 7 orang gua ngomong gas gua kerjanya. Kenapa engkong kita dulu bisa berusaha, bisa nambah? Karena memang semuanya, anaknya ngangon kebo, emaknya nglatun, babanya macul, semua aktif gitu, sehingga ada lebihnya. Sekarang kan ngong doang dek-dek anak udah babanya mulai ngungkuan dek-dek. Awan Pak, ini lagi ngaji ekonomi masalahnya. Hah? Ini lagi ngaji ekonomi gitu. Dan perlu diketahui juga di ujungnya, rizki ngejar-ngejar kita lebih cepat dari ajal kita. Artinya kita nggak usah cari, rezeki mah datang. Buktiin. Bagaimana sih pemahamannya Pak? Kita cuma naruh kangkung, bayam, timun, ubi, taruh, duduk. Assalamualaikum Pak, beli bayam. Kan dia marahin kita, bukan kita marahin orang. Kalau kang dorong, iya dah. Tapi kalau di toko-toko kan emang rezeki yang datang. Ini kata Nabi, rezeki akan ngejar kita. Syaratnya harus ada. Lah kita jauh-jauh di Jati Asih itu baru masuknya udah bayar 7.000 8.000 ya. Dia nongkrong doang Pak. Asal mobil lewat kasih karcis 8.000. Lah saya udah dapat duit itu. Bikin tol lagi kong. Bikin tol di mana kek? Iya, penjaga tol nggak pernah marah-marah ke kita, nganterin karcis nih perlu kagak. Kita yang asal datang lewat bayar kasih karcis. Duit ngejar orang, bukan orang ngejar duit. Makanya kalau kita cuma ngejar-ngejar, nasibnya akhirnya wiridan, warawiri karo edan. Iya, kayak Pak Slamet, biar barang-barang rongsok, behel bekas, dia cuma duduk doang. Syaratnya kita ada yang ditukar, ada tukarannya. Kalau bertukarannya susah. Jadi rizki itu ngejar-ngejar kita, bukan kita kudu ngejar. Jadi kalau kita praktekin semua, insya Allah bisa. Gitu. Masing-masing Allah ciptakan pintu rizkinya berbeda. Oleh karena itu kita nggak boleh saling menghina, nggak boleh saling ngatain. Karena memang sudah diciptakan Allah. Saya suka ngomong sama teman-teman, coba kita banding, kita lihat tukang beca. Kadang-kadang dia tidur di beca berapanya segini. Kalau memang nggak diciptakan oleh Allah, nggak ditakdirkan Allah, nggak betah. Di kamar aja kita bengkok dikit kagak betah, di beca kakinya di sono, palanya di sono, betah semalaman. Hah? Padahal deket banget rumahnya itu, narik kagak. Tapi kalau Allah sudah tentukan dia jadi di situ, udah betah aja. Nggak kapok enggak. Jadi jangan dihina, itu sudah ditempatkan oleh Allah.
Kita aja Pak di bangku, pala dikit salah, leher sakit. Lah dia tiap hari dibaca gak sakit-sakit lehernya, bingung kita. Kakinya ke sono nyebrang, palanya di sono, badannya bengkok. Gue narik kuat banget coba. Lah kita yang tidur di kasur, ngerintih mulu kita sakit. Dia mah kagak, udah anginan kan. Malah dia sopan. Kalau ada hujan dia biarin gue mau hujan gak, yang penting penumpang nggak hujan. Coba belajar ke tukang beca, ngalah. Yang penumpang tutupin rapet ke plastik supaya kagak kebocoran. Dia mah kehujanan banget. Itu Pak. Kalau pikiran normal kita, tuh orang bodoh amat. Kagak bodoh, emang Allah ciptakan situ. Kemarin nih, soalnya di Pondok Kelapa saya cerita. Coba dah, orang punya duit ratusan juta, punya duit 370 juta, beli mobil baru, mobil tangki penyedot WC. Coba, bukan orang miskin, sekali beli mobil 2 buat nyedot WC. Kerjaan paling jorok insinyur Pak, insinyur. Pikirannya WC coba. Allah terapkan pikirannya ke situ. Punya duit 370 juta. Pikirannya kok beli mobil buat nyedot WC. Yang kerjaan kita ngelihatnya aja jijik. Dia mau begulit situ, orang kaya punya mobil 2. Kaya, kerjaannya awak, kok enggak? Kalau bukan Allah yang gerakin, kita mah apa ngelihatnya aja jijik. Lah dia mah habis gitu-gitu makan, ayo be. Iya, artinya kalau sudah ditempatkan oleh Allah nggak bisa berontak kita. Di tempat yang paling hina sekalipun nggak bisa berontak. Jangan dibilang orang-orang kaya-kaya kerjanya jorok banget. Itu saya pikir insinyur padahal. Begitu punya duit banyak, pikirannya kok malah ke WC, buat ke hotel kek. Kagak ada jurusannya di sekolah, Mbak, nggak ada. Sekolah jurusan sedot WC kagak ada. Sekolahnya pakai komputer, pakai laptop, ujung-ujungnya larinya ke sedot WC. Coba. Pakai ngeluh lagi. Ustaz sepi banget, udah 4 minggu nyedot-nyedot. Lah tuh. Kita mah kan syukur alhamdulillah enggak kotor-kotor mah udah lagi sepi. Ustaz lagi sepi banget dan udah 4 minggu nyedot-nyedot. Gitu. Kalau orang kagak ada pendidikannya sekali, lah insinyur. Kok Allah bilukin pikirannya ke situ gitu. Bukan jurusannya itu, Pak. Nggak ada jurusan di sekolah fakultas, nggak ada jurusan. Itu Allah membuka pintu rezeki lewat kayak gitu. Nah, kita yang udah ada pintu rezeki kita syukurin. Dijadikan oleh Allah tempat kita cari rezeki, tempatnya enak. Kayak Wajib Basuki di rumahnya, nggak kemana-mana. Gitu. Kayak Kajum tinggal duduk, kalau nggak kajasan tinggal nungguin kamarnya, punya porok. Syukurin kita. Artinya dapatkan rezeki yang halal dan thayyib. Kalau sedot WC halal Pak, cuman nggak thayyib. Kita mintanya rizqon halalan thayyiban. Kalau kita yang dagang kembang, dagang apa-apa dengan nasi halalan thayyiban. Tapi kalau sedot WC halalan tapi nggak thayyiban. Itu Allah sudah menentukan. Jadi semuanya kita syukuri. Itu yang saya bilang kayak tadi, halalan thayyiban. Islam mengajarkan kita innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai yang indah-indah. Kita dalam rangka usaha, meskipun itu menghasilkan banyak, tapi jangan membuang harga diri kita. Itu Pak. Ya, jadi innallaha thayyib yuhibbut thayyib. Allah thayyib maka menyukai yang baik-baik. Kita juga minta rezekinya halalan thayyiban. Walhasil jangan suka ngomong ntar anak orang lu mempanin apa. Menurut ulama tasawuf diantaranya Imam Abil Qasim Junaid di Al-Baghdadi, pendapat beliau kalau kita ngomong gitu sudah menentang ayat Al-Quran, bahwa itu sudah mengalahkan ayat Al-Quran tentang masalah makan. Kalau entar lu kalau keluar kerja, rumah lu kalau rusak dan pakai apa itu bener. Tapi kalau rezeki jangan.
Kalau lu nggak kerja, ntar kalau lu pengen pakai apa? Itu boleh. Tapi kalau makan jangan. Karena itu ada ayatnya jelas tuh badmun. Ntar kalau kagak kerja, ntar mau beli mobil kayak duitnya. Gitu. Tapi kalau makan, meskipun kita nggak kerja, tuh maka rezeki dijamin oleh Allah. Soal makan.